Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya lihat yang YouTube udah jalan belum ya? Ups. Oh, oke. YouTube udah jalan. Keren belum? Di Zoom kalau bisa ininya dikerjain ya. Kuis sama UTS segala macam. Dikerjain supaya Anda bisa dapat nilai A. Coba saya lihat dulu kondisi nilainya seperti apa. Nggak kelihatan dari sini. Saya harus masuk ke site home kali ya. Jadi tolong yang di ITTS kerjaan itu, saya akan hari ini akan coba lagi buat text mining. Ternyata masalahnya kemarin adalah harddisk saya habis. Jadi harddisknya pakai SSD 256 GB dan habis. Nah, oke, kayaknya nggak pada ngerjain kuis orang doang. Wah, Gultom lagi nih yang ngerjain. Nilainya bagus kalau Gultom mah. Nilainya oke banget satu orang ini. Coba sudah ngerjain sampai UAS belum? UTS UAS belum. Tapi nilainya udah rata-rata oke di atas 70, udah 8, sebagian besar udah 80, tinggal UTS UAS saja. Sementara Anda ada yang lain, 4 orang lagi ya. Tolong dikerjain kuis UTS UAS. Jangan pernah nunda sampai akhir semester. Bisa jeblok nilainya. Tuh. Kecuali kalau berani bikin buku. Grasberg aja bukunya nggak selesai-selesai tuh. Ya susah lah. Oke, nah sekarang kalau ada pertanyaan silakan ditulis di chatting. Kalau saya akan lihat di YouTube. Oke, di YouTube sudah ada 23 orang, lebih banyak daripada yang ada di Zoom. Buat yang di YouTube kalau ada pertanyaan silakan tulis di chatting ya. Kalau ada pertanyaan. Oke. Hari ini kita akan uji coba lagi melakukan text mining. Soalnya saya penasaran banget, kemarin akhirnya saya beresin di komputer dan ternyata masalah paling besarnya adalah ini. Oke. Masalah paling besarnya adalah ini nih. Waktu kemarin available disknya tinggal berapa ratus mega. Jadi ini harddisk saya 256, setelah diformat segala macam total 234 GB. Yang kepake kelihatan di sini kepakainya 172 GB, sisanya 50 GB. Saya harus ngebuang 50 GB karena emang habis, jadi pantesan nggak jalan. Oke. Nah sekarang saya akan jalankan orange-nya locate dulu, lupa orange-nya ada di mana. Locate orange canvas. Sorry. Bin. Oke, ada di Anaconda. Bin. Titik orange canvas. Oke. Kita akan jalankan orange dan kita akan melakukan text mining. Dan saya sudah menginstall plugin untuk mainan teks. Kemarin belum keinstall, jadi saya siapin kemarin. Buat anda yang masih Zoom-nya tidak terlihat. Nah lo. Oh belum di-share ya Zoom-nya ya? Coba. Coba lihat bentar. Bentar. Nih. Oke. Iya belum di-share. Minta maaf susahnya kalau memakai 2 sekaligus. Mudah-mudahan udah kelihatan sekarang di Zoom-nya. Saya monitoring chat. Udah kelihatan ya? Mudah-mudahan udah kelihatan. Oke, YouTube yang belum tahu yang namanya Orange adalah aplikasi kalau kita mau mainan data science. Silakan duduk ya. Ada. Jadi ikutin Zoom sini dicatat ininya. Foto. Kalau nggak YouTube saya deh, ikut YouTube aja ya. Ikut YouTube, tahu channelnya YouTube saya kan? Oke. Cuman audionya jadi ini nggak ada speaker kan?
Ada, soalnya takut feedback. Oke, ikut YouTube saya aja, channelnya Ono Center, ikut di situ. Oke, nah sekarang balik lagi. Ini tadi yang lagi magang di kampus ITTS dari SMK. Jadi magangnya ikut kuliah. Enak kan magang ikut kuliah, orang lain magang kerja, yang ini magangnya ikut kuliah. Keren boh, anak SMK sekarang magang ikut kuliah. Oke. Nah, ada suara sih. Ini dari atas ini ya. Waduh, dipasangin suara lagi, kacau. Mudah-mudahan nggak masuk nih ke mic sini ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Kalau Anda sudah bisa, Orange itu adalah salah satu aplikasi buat mainan data science, buat analisa data segala macam. Anda punya banyak pilihan buat melakukan analisa data, bisa pakai Orange. Yang paling gampang tuh Orange. Ada lagi yang gampang, ada beberapa sih, salah satunya Orange. Kemudian kalau yang serius biasanya pakai R, yang lebih serius lagi pakai Python, yang lebih serius lagi biasanya pakai TensorFlow. Semuanya itu dibahas di kuliah. Cuma di kuliah saya nggak akan terlalu masuk ke yang lain, takut pada pingsan-pingsan. Kalau ada waktu nanti di akhir-akhir saya akan coba masuk. Kuliahnya ada di Open Course ITTS ACID. Oke, buat Anda yang belum join silakan join, bisa ikut baca materi-materinya, dan ini masuknya ke data engineering ini. Jadi silakan baca di data engineering, khusus yang ada di ITTS ada masuk kuliah yang big data ya, soalnya nilainya ada di situ, bukan data engineering. Isi sama persis, beda satu modul doang. Cuman yang di ITTS saya ambil nilainya dari yang big data supaya nggak kecampur sama yang non ITTS. Oke, ini materinya. Sekarang kita akan masuk ke terutama contoh data mining. Sementara materi yang lain saya akan nyampurin. Jadi sini ada Twitter analisis, ada segala macam. Kita akan coba campur. Jadi waktu analisa ini materi tentang widget buat ngolah data, terus di sini ada visualisasi, kemudian ada model segala macam. Kita akan coba lakukan itu sambil saya melakukan mendemokan langsung cara olah data. Oke, sekarang yang akan kita lakukan adalah melakukan text mining. Oke, ini saya coba lihat example, ada nggak di sini text mining ya? Ini cross validation, misclassification. Ini ada text processing, ada back of words, ada concordance, hierarchical clustering of text. Nah, ini mungkin bagus nih, kita coba lihat ya. Ini soalnya baru diinstal, yang plugin buat teksnya baru diinstal. Sekarang kita akan coba lihat text processing yang sederhana. Jadi text processing cuman kayak gini aja, yang paling sederhana banget, ini yang sederhana banget ya. Outputnya ini visualisasinya berbentuk word cloud. Intinya dari text mining yang ini adalah kita pengen tahu keyword apa yang paling banyak di posting atau ditulis sama tulisan yang kita baca di sini. Programnya cuma gini aja, corpus, pre-process text, word cloud. Ini buat ngelihatnya ya, corpus viewer buat ngelihat. Jadi corpus, pre-process text, word cloud. Corpus adalah source code-nya. Kita bisa lihat datanya corpus di sini sebenarnya kalau mau. Ini kita lihat datanya. Coba kita lihat datanya dulu ya. Datanya cuma kayak gini aja. Jadi ada topik, ada judul, ada abstrak, ada konten, ada ini dua nggak perlu lah. Tapi di sini ada topiknya menjadi klasifikasinya. Ini topik tentang magic, ada animal, ada magic, ini topiknya cuma 2 apa 3 sih? Kayaknya cuma 2 deh. Dia cuma ada 2 jenis topik. Jadi ini ceritanya adalah dia ngumpulin cerita anak-anak dan dia bagi 2 cerita anak-anaknya. Dia lihat bahwa ini adalah cerita tentang magic, kayak Putri Salju kan magic ya. Tapi ada juga yang tentang animal, contohnya Mickey Mouse atau apa animal. Jadi ini ada Cinderella, Hansel, Gretel, itu magic semua. Terus ada yang saya tahu apa, animal, Old Sultan apa. Jadi ada yang tentang binatang, tapi ada juga yang magic. Nah ini nanti
dari hasil training ini kalau ada cerita lain masuk kita bisa nentuin itu kategorinya apa. Oke, magic atau animal. Jadi intinya gitu aja. Oke, nanti kita akan coba yang lucu-lucu ya. Kita lihat, bisa juga kita ngelihat pakai ini corpus viewer. Oke, di corpus viewer kita bisa ngelihat yang lebih panjang di sini. Ini ada judul, ada beri panjang, ini ada judul, cerita panjangnya bisa dilihat di corpus viewer. Cuman kalau secara umum kita bisa lihat pakai ini apa data apa tadi, data table ini. Nah, fungsi preprocess text adalah terutama yang biasa saya pakai adalah menghilangkan stop words. Ini ada kata-kata filtering stop words, itu ngilangin stop words. Stop words itu apa? Stop words adalah kata-kata yang tidak ada gunanya sama sekali. Contoh dan, di, ke, dari, yang, itu nggak ada gunanya, itu kita buang. Jadi ini stop words-nya, kebetulan yang ini stop words-nya bahasa Inggris, kita bisa ganti ke stop words bahasa Indonesia. FG ada di bawah bahasa Indonesia. Kok nggak ada? Oh, ini dia Indonesia. Nih Indonesia, kita bisa ganti sebenarnya ke bahasa Indonesia. Oke. Tapi karena ini tulisannya pakai bahasa Inggris, kita pakai stop words bahasa Inggris. Oke. Kemudian kita bisa ngatur macam-macam di sini juga. Misalnya kita mau buang URL bisa. Ini parse HTML, terus ambil hanya kata-kata aja, bikin semua jadi huruf kecil, bisa atur di sini. Oke. Tapi yang paling utama yang biasanya saya pakai adalah menghilangkan kata-kata yang tidak berguna dulu. Oke. Jadi dari korpus ambil, ulangin kata-kata yang tidak berguna. Nah, ini contoh proses yang paling sederhana banget adalah kita pengen tahu orang ngomongin ini kebanyakan kata yang dipakai apa sih? Nah, ini namanya word cloud. Apakah itu word cloud? Kita coba lihat di YouTube Google dulu. Word cloud adalah word cloud. Nih, kalau kita lihat bentuknya gambar, ini teknik visualisasi ya, supaya kita gampang buat ininya ya. Kata-kata yang sering dipakai itu apa aja? Ada, nah ini misalnya yang ini, ada Jennifer Solution Institute segala macam, thinking apa segala macam, storytelling. Jadi kita bisa lihat dari tulisan yang ada, yang banyak keluar kata apa, dari situ kita bisa ngambil kesimpulan, oke, sebagian besar orang akan suka hal ini. Kalau ngomongin cerita tadi binatang sama magic, gitu ya. Coba kita jalanin aja ini. Ini kita jalanin, kita coba lihat word cloud-nya seperti apa. Udah langsung keluar. Nah, ini keluar. Wah, ini pakai miring-miring ya. Oh, ini ada bold tilt-nya soalnya. Saya bikin semua lurus aja ya. Jadi tidak di tilt. Jadi kata yang sering muncul adalah datang, pergi, said, little, king. Gitu ya. Ini kata-kata yang sering muncul yang ini. Gitu ya. Ini dalam cerita ya. Jadi dalam cerita yang muncul seperti ini. Oke, sekarang kita mulai. Udah kebayang ya tekniknya seperti ini. Nah, ini tetap. Sekarang korpusnya kita ganti. Ini remove. Ini kita remove. Ini remove. Oke. Sekarang kita ganti nih biar seru. Ini buang aja. Ini bisa dibuang nih sebenarnya. Kenapa? Buang. Biar nggak ada. Ini buang. Ini buang. Ini buang. Oke. Ini nggak saya pakai. Ini nggak usah lah, dibuang aja, nggak dipakai. Ini sementara nggak dipakai. Oke, sekarang saya akan ngambil yang lain. Oke. Misalnya text mining. Jadi saya akan, ini korpus kita pakai tadi. Nah, sekarang kita korpusnya yang lain, kita pakai New York Times. New York Times adalah koran di Amerika. Kalau mau enak lihat di sini, mau lihat dari situ, mau lihat dari sini. Mau ngelihat dari sini atau ngelihat situ? Dari situ. Mau sini aja ya, biar waktunya sama ya. Udah pindah aja, kursi geret sini lah. Soalnya dari situ kan delay. Soalnya layar lagi dipindahin ke situ.
Yang ikut kuliah di kampus enak. Kalau kuliah di YouTube ngedelay dia. Jangan khawatir, ini nggak diajarin di SMK ya. Nah ini, jadi prosesnya cuma kayak gini aja. New York Times adalah koran di Amerika, tapi kita bisa ambil datanya ke sini. Oke. Nah kita cara ngambil datanya cukup masukin keyword, mau dari kapan sampai kapan. Kalau dari tahun 2021, ini setahun nih, 2021 bulan 3 sampai 2022 bulan 3, setahun. Terlalu lama, terlalu banyak datanya nanti. Saya akan pindahin ke awal Februari Maret aja ya, tanggal 1 Maret, jangan tanggal 1 Maret, tanggal 14 Maret aja, sampai tanggal 29, jadi seminggu doang ya. Oke, sekarang saya cari data, ini koran Amerika, ngomong apa soal Indonesia, kita pengen tahu kan? Masukin kata kuncinya Indonesia. Oke, saya cari headline sama abstrak sama lead paragraph. Oke, ini aja, 3 ini aja. Oke, masukin. Oh, nggak mau dia. Dia harus ada passwordnya nih. Saya nggak punya password buat masukin New York Times-nya. Jadi ini nggak bisa. Kita ganti koran. Pakai The Guardians. Ini remove aja, ganti koran The Guardians. Oke. Kalau ini rasanya bisa nih. Coba key-nya ada kan, tes. Tes masih bisa masuk soalnya. Ini saya ganti lagi tanggalnya ke 8 Maret. Bener. Maret tanggal 14. Oke, jangan Februari. Maret tanggal 14. Oke. Kok nggak bisa dirubah sih? Oke. Oh, yang ini harus dirubah. Sekarang tanggal berapa sih? 29 ya? Ini saya rubah ke tanggal 14. Jadi cuma 2 minggu ya. Dari tanggal 14 Maret sampai tanggal 29. Oke. Hari ini 29 kan. Saya akan ngambil headline sama konten sama trial text. Ini aja yang saya ambil. Oke. Oh, ini Rusia. Saya ambil Indonesia aja, Indonesia. Jadi orang Amerika ngomong apa tentang Indonesia? Search. Oke. Dia ngambil sekarang ke ke Guardians juga koran sama. Cuman dia ngasih izin kita buat akses. Coba kita lihat isinya seperti apa tulisannya. Nih. Nah, ini ada 17 tulisan. Ada kata Indonesia di dalamnya. Ini ada London to Bali Indonesia. Kemudian di sini juga ada Indonesia. Cuman kalau kita baca kayak gini kan pusing ya. Bahasa Inggris ya. Jadi kita pengen tahu orang ngomong apa soal Indonesia, cuma gitu aja sih. Selama 2 minggu terakhir kira-kira. Jadi caranya ini udah dapat, oke? Caranya ini disambungin ke sini, langsung dia hitung terus masuk ke word cloud. Kita lihat di sini ternyata walaupun urusannya Indonesia, yang banyak dipakai di tulisannya adalah Ukraine, Rusia, presiden. Ukrainian people, Indonesianya hampir nggak ada sih sebenarnya. Jadi sebenarnya walaupun itu ada Indonesianya, orang nggak peduli Indonesia sih sebenarnya. Orang lebih peduli sama Rusia sama Ukraina yang lagi berantem, gitu ya. Kira-kira kayak gitu cara ngelihatnya. Oke, beres ya. Udah. Sekarang kita ganti. Misalnya kita ganti jadi yang bakal rame kan G20 ya. Lagi rame nih bentar lagi nih. Coba kita search 2 minggu terakhir tentang G20 ada apa di sana. Coba lihat. Jadi caranya ngelihat pendapat orang tuh lagi-lagi Rusia, Ukraine, Rusia. Buset. Orang Amerika udah gak peduli. Peduli cuma Rusia sama Ukraine doang. Putin padahal keywordnya G20 coba. Parah banget. Coba kita ganti kata kuncinya ya Bali. Search. Gila, parah orang bule, orang Amerika parah banget. Oh, Bali masih mending. Rusia udah hilang sekarang. Jadi udah mulai kelihatan rumah, home, house, year, gift, body ya. Badan orang ya, selebriti. Jadi udah melihat. Jadi kata kuncinya kalau Indonesia jadi nggak menarik. Kata kunci yang menarik adalah Bali ternyata.
Bali itu buying box apa. Jadi ini bisa kita pakai buat tahu persepsi orang tentang satu keyword. Jadi kita bisa lihat kan dari keyword ini orang suka apa. Beres ya? Nah, terus dari sini kita bisa kembangin sih sebenarnya. Oke. Pre-process text, coba. Waduh. Kayaknya saya lupa deh. Oh, networks ada. Di sini ada networks. Oke. Coba kita lihat di sini most frequent token 100, saya ambil kata yang sering muncul, saya kurangin jadi 50 ya. Ini saya filter dulu. Saya ambil 50 kata yang sering muncul di tulisan itu. Dari tulisan tentang Bali. 50 kata yang sering muncul apa aja. Jadi most frequent token adalah kata-kata yang sering muncul, saya kurangin jadi 50, coba kita lihat. Nah, kita pengen ngelihat hubungan antar kata nih sekarang. Oke, caranya gini. Cara ngelihat hubungan, jadi kalau kita cuman keyword doang kan cuman kata doang nih. Kata ini berapa kali muncul. Terus caranya kata yang sering muncul hurufnya digedein, kata yang jarang muncul hurufnya kecilin. Itu namanya word cloud. Oke, ini yang sering muncul digedein, yang itu dikecilin, itu word cloud. Oke. Nah, sekarang saya pengen hubungan antar kata. Habis kata ini biasanya keluar kata apa? Kata ini muncul sebelum kata apa? Dari situ kita misalnya, kalau misalnya gini, ada kata SMK, ada kata berantem, berhubungan nggak? Nggak tahu. Kan nggak ada jaminan bahwa itu berhubungan. Jadi caranya berhubungan kita harus ngitung. Kata SMK sama berantem itu sering muncul nggak sih barengan? Nah itu baru kita tahu itu berhubungan. Kalau berantem kan bisa aja. Rusia sama Ukraina berantem, nggak ada hubungan sama SMK kan itu mah ya. Jadi caranya kita ngelihat hubungannya, caranya kita bikin corpus to network, dia ngelihat hubungan. Oke. Jadi caranya ini dimasukin ke sini, kemudian kita coba lihat di network ini, lupa saya antara dua ini ya, network analysis lupa yang mana yang harus dipakai. Coba kita lihat yang ini, mudah-mudahan bisa bener nggak? Oh iya, walah. Oh ini cuman kayak, oh alah, oke. Jadi ini bikin masalah ternyata korpusnya. Jadi caranya jangan gini caranya, remove dulu. Ini supaya seru, saya akan rubah dia jadi back of words. Jadi tadi kalau kita lihat hubungannya kalimat sama kalimat, jadi kacau dia. Nah, ini saya pengen kata. Nah, fungsinya back of words adalah tadi si tulisan yang kita ambil The Guardian itu dia akan ngambil satu kalimat. Udah gitu kalimat itu yang dibikin jadi word cloud. Sekarang saya ambil jadiin kata. Coba kita lihat sekarang word cloud-nya sama nggak? Oh, lain. Word cloud-nya lain. Tapi kata penghubungnya yang jadi banyak banget ya. And ini harus dibuang beneran nih. Kok hilang sih? Padahal suruh difilter. Hilang. Ini filternya nggak berfungsi nih. Ini soalnya ini masih muncul. And the to of itu nggak penting jadi muncul. Oke, ya udah, coba kita lihat. Sekarang kita lihat ke sini. No type-nya words. Kemudian threshold-nya saya naikin. Oke, start. Oops. Saya turunin di sini, coba start. Oke. Kita lihat sekarang. Oke, sekarang ini kata-kata doang ya. Kita bisa, ini minta maaf ini bahasa Inggris jadinya kacau nih. Jadi kita bisa lihat ada yang kata-kata sendiri, yang berhubungan adalah kata ini sih sebenarnya. Home itu berhubungan dengan really, wood, beautiful, home hubungan dengan dua, letter, nah ini hubungannya. Tapi ini bahasa Inggris agak susah ya buat ngertinya ya. Paling enak kalau bisa bahasa Indonesia. Jadi kita akan ganti nih ya, Guardiansnya kita ganti sama bahasa Indonesia nih sekarang. Oke. Ini kita remove. Kita akan coba nih percobaan lagi. Coba, salah.
Nih mau saya geser-geser doang sih, biar salah pencet. Ini saya geser. Ini programming udah kayak gini sekarang, udah nggak pakai if then gitu, udah pakai tulisan. Ini programming, ini lagi programming ya. Nah, oke. Sekarang saya akan coba ngambil kata-kata seperti ini. Misalnya tentang Jokowi ya. Kita akan nyolong nih berita aja, berita terbaru Tempo tentang Jokowi. Oke, nih saya akan ngambil beberapa tulisan ya. Mau enak, ini dilakukannya pakai aplikasi buat ngambil di GitHub. Bentar, ini sorry, lemot banget. Ini yang nggak butuhin, yang nggak diperluin saya buang-buang ini. Oke, ini hilang. YouTube saya hilang. Coba bentar masuk ke YouTube. Mudah-mudahan masih ada. Mudah-mudahan masih ada ya, YouTube. Mudah-mudahan masih ada. Ini live. Oke. Ya. Oke. Hilang. Sorry yang di YouTube tadi ke-delete YouTube kan dari ini. Buat Anda yang di YouTube, kalau ada pertanyaan saya monitoring chatting ya. Oke. Nah, ini lanjut lagi. Sekarang buat Anda yang tadi pengen ngambil teks, bisa kemudian cari web, ngambil kata-kata dari web. Oke. Web scraping itu kata-kata. Nah, ini banyak banget software buat web scraping. Ada 14.000 aplikasi. Kebanyakan dibikinnya pakai Python. Ada 5.000, hampir 6.000 pakai Python, pakai Java ada sekitar 1.500, pakai PHP 200. Jadi bahasa yang paling banyak dipakai buat bikin ini namanya Python. Cuman kayaknya di SMK nggak diajarin Python deh. Enggak. Iya. Karena gurunya nggak pada tahu Python. Parah. Jadi itu sayangnya sih. Jadi dunia nyata sama dunia sekolah kadang-kadang nggak nyambung karena gurunya nggak pernah ikut ke dunia beneran, cuman teori doang. Nah sekarang ini udah pakai Python bisa diambil, tapi sekarang saya tidak akan pakai Python, saya akan pakai tangan buat ngambil tulisannya. Hasil akhirnya, kira-kira contoh hasil akhirnya bisa dilihat, contoh ini ya, Anda bisa lihat drone emprit. Ini contoh hasil akhirnya, bentuknya kira-kira kayak gini lah. Saya ambil gambarnya aja. Ini di drone emprit kita bisa ngelihat contohnya, ini ada orang berantem. Ini ada yang pro dengan oposisi, ada yang pro dengan petahana, kelihatan dia lagi berantem. Tapi di sini nanti sebetulnya kita bisa ngelihat kata-kata yang dipakai apa aja. Jadi tadi kan kita bisa lihat kayak bentuk jaringan ya. Nah ini kalau jaringan yang kompleksnya kira-kira kayak gini. Ini yang berantem yang gila-gilaan kayak gini, ini berantemnya kelihatan banget kubunya. Ada 2 kubu lagi berantem. Oke. Kalau yang ini kubunya ada banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4, teuing lah banyak banget. Ini ada kelihatan ada 2 kubu tapi ada kubu yang agak nyampur antara 2 itu. Oke. Kalau ini ada berapa? Ada 3 kubu. Oke. Jadi ada 4 kubu kali ya. Kayaknya ada yang pro tapi negatif, ada yang pro positif kayak gitu-gitu dah. Kagak ngerti dah. Yang bikin ini, yang drone emprit yang bikin namanya ini Ismail Fahmi. Ini orangnya, yang di sebelahnya yang lagi ngomong nih. Jadi yang bikin dia kebetulan mahasiswa saya juga dulunya sih. Oke, ini Ismail Fahmi. Oke, ini Ismail Fahmi. Dia yang bikin drone emprit. Oke, nah kemudian kita akan coba cara yang lebih sederhana daripada kalau Ismail Fahmi dia pakai bahasa yang pakai Perl, lebih susah sih. Enggak gampang juga sih sebenarnya, cuman yang kita pakai lebih gampang lagi. Nah,
Kita akan coba ini, oke. Kita ambil aja beberapa tulisan. Aduh, gimana caranya ngambil ya? Gini aja. Saya akan ambil sembarangan ya. Aduh, nggak bisa diselect Alah. Select all. Tapi kena iklan-iklannya dapat semua nih. Parah nih sini. Oke, saya akan select all. Oke. Ini berat nih. Ini komputernya lagi kerja berat banget. Video ke YouTube, Zoom juga, YouTube juga. Ini kirim video lagi. Iklannya video lagi di situ. Bisa ngehang nih komputer saya diginiin. Ini saya akan ambil new. Jadi caranya bikin dibaca sama si apa sih namanya? Orange. Aduh, nggak bisa kebuka spreadsheetnya. Oke, masuk. Paste di sini ya. Oke, ini tulisannya optimal width. Oke, ini ini A-nya nggak ada malahan. Udah bener. Oke. Ini A-nya salah. A-nya harus di-delete ini, delete kolom. Oke. Oke, paste lagi. Oke. Bisa nggak ya? Paste dulu ya. Oke, ya udahlah. Kemudian sebentar dulu ya. Sekarang saya akan nyolong tulisan. Saya akan lihat tulisan, mudah-mudahan bisa rada cepat. Nih, pada cari duit. Oke, ini next. Ini saya ngambil tulisan-tulisan yang ada di Tempo ya. Harusnya cara nyarinya adalah pakai keyword. Ini saya paste lagi, paste. Kemudian ganti aja lah. Oke. Paste. Ini. Oke. Jadi caranya ngambilnya teksnya seperti ini. Ini teksnya udah dapat kayak gini teksnya. Ini panjang banget. Tulisannya 3. Oke. Sekarang kasih insert row. Ini teks. Teks. Jadi tulisannya saya kasih nama row-nya teks. Save as. Saya save as di sini aja ya. Harus file Excel nih. Ini saya ganti jadi file Excel. Kemudian kasih kode. Misalnya ini adalah tulisan. Oke. Ini file Excel. Namanya filenya adalah tulisan Tempo. Di sini ada teks. Ini teksnya hasil. Oh ini sama, yang dua ini sama nih. Di delete nih satu. Kita harus ngambil lagi yang lain. Paste. Oh depannya sama. Depannya aja mirip, berlangganan login apa sama, kata-kata depannya sama, cuman beritanya beda. Harusnya di delete nih yang tulisan yang sama. Ini saya save lagi. Jadi kita punya file Excel isinya 3. Kalau yang bagus sih kita punya isinya banyak, cuman kalau banyak nanti terlalu banyak nanti datanya. Ini saya save aja. Oke. Jadi saya akan baca korpus. Korpusnya saya rubah sekarang. Saya akan ambil namanya. Ini tadi filenya disimpan di mana? Kayaknya dokumen ya.
Tulisan Tempo ini ada tulisan. Oh, kontennya nggak ada. Ini saya, oke, saya akan ambil teks. Oke, jadi ini kan saya tulis teks tadi. Ada teks, jadi dia tahu ada teks di situ, dan ini yang konten ini nggak ada. Sekarang kita reload. Oke, udah di reload. Sekarang masukin korpus ini ke back of words. Sekarang kita passingnya stop words Indonesia. Kita coba lihat dari 3 artikel yang dimasukin, kata yang banyak dipakai apa? Kita harusnya bisa lihat di sini. Yang banyak dipakai adalah Megawati, minyak, jam kayaknya nggak ada hubungannya. 2022 nggak ada hubungannya. Tapi Megawati pemerintah. Jadi kira-kira ini kata-kata artikel itu. Oke. Jadi berita. Jadi cara baca berita sebenarnya kan kalau kita baca berita, kalau kita sering baca, kita pengen tahu kata-kata yang banyak kan biasa kita buang-buangin. Cuman itu yang ngerjain manusia. Sekarang suruh komputer yang suruh ngerjain. Kata yang nggak dibutuhin, kita pengen tahu kata-kata yang sering muncul apa. Dan 3 berita yang ada, yang muncul adalah Megawati, minyak goreng. Kira-kira kayak gitu. Jadi dan itu lagi rame sekarang kan minyak goreng. Saya juga nggak tahu tapi minyak goreng. Kalau mau ditambahin juga bisa. Caranya adalah kita masuk sini, kita cari lagi beritanya di tempat lain misalnya. Aduh, lambat banget, lagi ya Google. Saya pengen cari tentang Jokowi sih sebenarnya, tapi keluarnya Megawati sih sebenarnya. Salah. Oke, ini kan Detik. Coba kita lihat Detik juga, Pak. Ininya aja dah. Saya CNN lah. Mudah-mudahan nggak banyak iklan. Kalau banyak iklan tuh jadi berat. Aduh banyak iklan bener sialan. Ini ada Jokowi, nggak bisa diklik. Ya udah yang ini mudah-mudahan bisa diklik yang ini. Oke, kayaknya bisa diklik. Saya akan ambil, saya tambahin ya. Oke, saya akan masukkan di sini. Saya save. Jadi nah, ini kita save. Sekarang kita reload di sebelah sini. Jadi di sini kita lihat. Di load ulang karena kita tambahin data. Kita di sini hasilnya seperti apa? Ini lagi ngitung, word cloud-nya lagi dihitung. Coba kita lihat sekarang bergeser. Mana tadi? Coba. Masih ada minyak goreng, tapi Megawati udah hilang. Tapi jadi masalah paling besar di Indonesia adalah minyak goreng. Bener ya? Tapi saya tadi nggak mikir itu sih, orang gua cari Jokowi kok keluarnya minyak goreng. Jadi dari sini kita bisa lihat. Nah sekarang apa hubungannya minyak goreng sama berita-berita itu? Nah kita masuk ke yang sini. Kalau kita ingat tadi kan kita cari most 50 token yang paling sering keluar apa aja, dimasukin. Token tuh kata ya, kata yang paling sering keluar apa aja, masukin ke network. Kita lihat networknya sekarang. Ini sekarang lihat networknya. Bisa dikecilin nggak? Coba ini saya geser dulu. Oke. Ini kelihatan yang sering muncul adalah kata nasional, Marunda, demo, Indonesia, masyarakat, foto. Ini kelihatan hubungan-hubungan antar katanya. Jadi kata-kata yang paling banyak jam. Ini soalnya jamnya harus dibuang nih, kayaknya nggak penting jam kali. Ada Sisdiknas, madrasah, undang-undang apa pemerintah, kelihatan di sini yang saling hubungannya kayak gini antar katanya. Ini kayaknya ada kata waktu di situ. Kan ada berita ada jamnya. Jadi dihitung sama dia, parah. Ini nggak penting banget sih. Ya kira-kira kayak gini nih. Gitu ya. Jadi kita lihat hubungan antar katanya. Nah, bisa ngilangin ini semua, saya akan coba rubah programnya lagi. Saya rubah lagi ya. Supaya lebih, kalau tadi kan kita ngambil korpusnya dari berita. Oke, sekarang saya rubah. Coba kita ambil korpusnya, kita ambil dari Wikipedia. Oke, Wikipedia. Di Wikipedia kita bisa, ini lagi Jokowi, saya ngambil
dan saya akan ngambil 25 tulisan artikel yang ada di Wikipedia, tulisan di Wikipedia tentang Jokowi. Saya search, oke, supaya dapat dari Wikipedia. Ini baru 20%, 28, 30, 40, 48, 50, 60. Ini ngambil dari internet langsung ya. Oke, dapat. Kalau pengen lihat isinya seperti apa, kita bisa lihat di sini isinya. Corpus viewer kita bisa ngeliat nih lagi dihitung. Oh, belum keluar. Ini lagi belum selesai. Oh, lama rupanya 20-an. Lama banget ya. Kalau udah selesai kita langsung akan ngitung ke sini. Ini lagi ngitung nih, harusnya udah. Oke, ini udah jalan. Kalau kita bisa lihat ada tentang Iriana, itu ibu istrinya Pak Jokowi kayaknya ya. Ini ada Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Kerja Jokowi Dewi, siapa tuh? Nggak tahu. Putri Tanjung siapa tuh? Pengusaha staf khusus Kebangsaan Indonesia, anak sulung Khairul Tanjung dengan ada apa hubungan sama Jokowi? Oh, ini ya, jadi staf khusus Pak Jokowi rupanya. Oke, ini tulisan-tulisannya bisa kita lihat sebenarnya semua di sini bisa kelihatan. Nah, kemudian kita pengen tahu, kita masukin back of words ke korpus, kita pengen lihat sekarang di word cloud-nya, tapi ini di Wikipedia bukan berita ya. Wikipedia kan tulisannya tulisan lama dan dia bentuknya ensiklopedia. Jadi kalau kita cari Jokowi di Wikipedia, yang muncul adalah Jokowi Indonesia dan pada yang, oh ini harusnya dirubah nih, Jokowi Presiden dan pada yang Jokowi Presiden ada Widodo, ada Indonesia. Jadi itu Surakarta ada, kota ada, Prabowo ada, wakil ada, program. Nah ini bisa kita lihat. Nah ini adalah dari kata Jokowi kita bisa tahu dia adalah Presiden Indonesia, kelihatan di sini. Karena ada kata Jokowi, ada Presiden Indonesia. Sekarang kalau kita lihat di hubungan antar katanya, kita bisa lihat di sini. Wush, ribet ya langsung. Walah, coba saya tarik ya. Biasanya suka bisa ditarik, nggak bisa ya. Gimana caranya? Nggak bisa ya. Tar. Ini dikecilin berarti. Ini jangan 50. Coba kita bikin 30. Oke. Waduh, masih mulet ya di sininya. Nggak bisa di ini ya. Nggak bisa ditarik ini nggak bisa ditarik-tarikin soal. Oh bisa tuh oh bisa. Wah, rada susah ngelihat ke atasnya, gimana caranya ya? Ini harus ngelihat ke dalam sini soalnya. Nah ini ada kelihatan. Ini Jokowi Presiden Indonesia kelihatan. Ada Jokowi Presiden Indonesia Jakarta, Gubernur, Menteri. Ini kata-kata yang saling berhubungan sama Jokowi adalah itu. Jokowi Presiden Indonesia, Gubernur ada Widodo sama Joko Widodo kayaknya. Satu lagi Jokowi Presiden Indonesia. Kelihatan kata yang sering munculnya itu. Jadi kita lihat hubungannya antara kata Jokowi sama yang lain bisa kelihatan di sini. Dengan cara itu kita jadi ini cara orang cari ilmu juga gitu ya. Ilmu ini berhubungan sama kata apa aja yang saling berhubungan dengan ilmu itu. Dengan cara itu kita bisa ngira-ngira. Beres ya. Nah, terus ini buat apa kayak gini? Udah punya kayak gini buat apa? Nah, sekarang saya coba kasih lihat contoh yang lebih ekstrimnya. Ini saya remove aja Wikipedianya. Oke, ini biarin kosong. Nah, di sini akan saya tambahin. Misal kita ini ya, kita lagi nganalisa berita. Oke.
Oke, kita lagi berita. Misalnya kita kerja di koran atau majalah atau apa. Ini kalau kita perhatiin semua koran, kalau kita lihat tadi, semua hidup dari iklan loh. Ini hati-hati nih. Ini ada iklan. Ini duit nih. Oke, terus ini ada iklan lagi. Duit nih. Ya. Memprediksi, ini contoh-contoh masalah ya. Kalau berita seperti apa, duitnya berapa? Gitu. Jadi mereka kan hidupnya dari iklan. Ini kelihatan di bawah ini iklan banget nih, di bawah banyak iklan. Oke. Jadi kalau kita udah kerja, hitungannya biasanya orang kerja kan banyak tujuannya cari duit. Jadi dia pengen tahu kalau tulisannya seperti ini bakal dapat pembaca berapa. Oke, sekarang misalnya pembacanya nggak usah kita lihat, tapi kita pengen lihat iklannya aja. Kita catat dulu di sini misalnya iklan. Dia dapat misalnya iklannya dapat 5 juta. Tuh waga. Kalau tulisannya kayak gitu dapat iklan 5 juta. Kalau tulisannya kayak gini dapat iklannya 10 juta. Waga. Kalau ikan kayak gini dapatnya misalnya 25 juta. Waga. Iklan seperti ini dapatnya misalnya 3 juta. Waga. Oke. Jadi kita udah punya ini. Oke. Terus kita pengen prediksi kalau tulisannya seperti ini dapat duitnya berapa? Gitu ya. Oke. Jadi ini buat yang di YouTube terutama barangkali sama di kelas saya. Ini bisa kita buat jadi sebagai harus baca ini ntar ya. Saya kasih lihat ininya dulu lah, contekannya. Aduh, lemot euy. Alah, lemot. Ini nggak usah. Iya, bandwidthnya kurang kenceng emang. Live YouTube-nya tidak berjalan normal. Bandwidthnya, komputer saya juga ngehang karena bandwidthnya juga kayaknya parah. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke Ono Center, ke materinya. Sebenarnya ada di e-learning, cuman saya akan langsung masuk ke sini. Di sini ada tentang Orange. Di sini ada di bagian data. Ini dia data. Di sini ada loading your data. Atau udah data ya? Oh, ini dia. Benar, loading your data. Jadi kita harus kasih kode di data tadi. Kodenya ada di bawah. Paling bawah nih dia. Oke. Bahwa ini ada kelas atau bukan kelas. Satu lagi tipe datanya continuous, discrete, time atau string. Continuous adalah angka, discrete adalah angka binary integer 1, 2, 3. Kalau continuous pakai koma-koma bisa. Kalau time adalah waktu, string adalah kata-kata. Jadi di sini saya akan bikin iklan itu adalah klasifikasinya kelas dan dia adalah continuous. Kasih pagar. Jadi caranya kayak gitu. Bentar, bisa digedein nggak? Susah. Ini gimana caranya ya? View, bisa di zoom. Oh, bisa. View, zoom, 200. Jadi saya kasih kode gini. Jadi tulisannya seperti ini. Kemudian kita dapat iklannya, dapat duitnya sekian. Nah, kita nanti kalau ada tulisan baru, saya pengen nebak. Kalau tulisannya seperti ini dapat duitnya berapa? Gitu ya. Kebayang kan? Jadi caranya adalah ini saya save dulu. Oke. Ini save dulu. Nah, sekarang korpusnya kan tulisan Tempo XLS. Saya reload. Oke, udah. Sekarang kita lihat datanya dulu. Coba kita lihat data. Data table. Kita lihat ke sini. Coba kita lihat datanya. Kelihatan di sini ada tulisan. Ini ada yang warna abu-abu sama warna kayak coklat. Yang abu-abu adalah angka, yang warna coklat adalah salah. Apa?
Lagi kuliah. Karena yang ikut dari SMK ya udah duduk sini aja dah. Soalnya kalau lewat situ ngedelay. Anak-anak kok nggak datang? Ada di mana gitu. Ada di Zoom sih. Sehat. Sehat. Ini lagi ngasih lihat text mining kita pakai buat prediksi iklan. Mantap. Mantap, bingung nih. SMK mana? SMK 6 Tangsel. Iya. Diajarin kayak ginian seru kan? Udah rekam ulang kalau saya. Oke, kita ini ya. Kita coba nih ya. Jadi kita punya duit iklannya sekian, tulisannya seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang jadi kita tahu dengan tulisan ini dapat duit berapa, tulisan ini dapat duit berapa. Oke. Jadi sekarang kita pengen nyimpen. Kalau tulisannya seperti ini dapat duit berapa? Dia mau kita simpen, caranya adalah nah ini kita sambungin ke sini. Ini kita buang dulu semua. Ini udah nggak penting. Ini visualisasinya nggak penting karena kita akan menjadi kita sekarang mau jadi ini udah nggak penting semuanya. Kita mau jadi dukun. Jadi kalau tulisan seperti ini dapat duit berapa? Bayangkan ini juga kalau guru kita di sekolah pengen komputer kasih nilai tes atau ulangan yang kita kerjain. Jadi kita nulis ulangan kan? Nulis, kemudian gurunya akan ngasih nilai. Oke. Dan guru punya catatan kalau tulisannya seperti ini kan guru udah berapa tahun dia ngajar. Dia punya catatan dong kalau tulisannya seperti ini dapat nilai berapa. Tulisan seperti ini dapat nilai berapa. Tulisan seperti ini dapat nilai berapa. Dari catatan itu nanti kalau ada siswa ngasih tulisan, dia bisa nebak kira-kira, oh kalau tulisannya seperti ini dapat nilai berapa. Tapi yang nebak bukan guru, yang nebak adalah komputer. Jadi sama aja sih, kita kasih nilai esai atau kita kasih nilai buat ulangan atau ujian siswa, sama aja, prosesnya sama. Oke. Jadi caranya adalah si korpus tadi dimasukin jadi back of words supaya kita bisa dapetin kata-katanya. Jadi dipisah dari kalimat jadi kata-kata, kemudian kita buang, kita filter stop words-nya. Ini udah filter beneran nih harusnya. Tapi kayaknya nggak jalan nih filternya ya. Oke. Ya udah. Nah sekarang ini nggak usah, ini diambil semuanya aja. Nah sekarang kita bikin model, kita pengen tahu model mana yang paling bagus buat melakukan ini. Kan kita melakukan ini ya, perdukunan. Kita mau prediksi kalau tulisan kayak gini dapat hasil berapa. Nah kita pengen tahu algoritma mana yang paling bagus untuk buat ngeramal gitu ya. Jadi caranya kita ambil evaluasi ini. Di sini ada tes dan skor, ini buat ngetes algoritma mana yang bagus. Jadi hasilnya ini kita masukin ke sini dulu. Nah, sekarang kita tes algoritmanya. Algoritmanya ada banyak di sini. Ada logistic regression, ada mana sih? Linear regression, ada random forest, ada tree, ada banyak. Kita pengen tahu mana yang paling bagus untuk ngetes seperti itu. Ini kelihatan udah ada, tadi ada tanda stop. Berarti ada algoritma yang gagal karena yang logistic regression nggak bisa dipakai buat angka yang 0, 1, 2, 3 gitu nggak bisa. Jadi ini nggak bisa, ini gagal. Oke, biar dia ngitung dulu. Nanti kita bisa tahu algoritma yang bagus, yang paling presisi yang mana. Dari algoritma yang presisi ini kita melakukan perdukunan. Ini udah selesai. Kelihatan logistic regression gagal. Tapi yang paling bagus adalah yang errornya paling kecil. Error paling kecil adalah random forest. Random forest paling kecil errornya. Oke, jadi kita bisa lihat yang lain gede-gede nih. 1, 2, 1, 3, random forest 1, 1.
Jadi kita bisa lihat yang paling kecil random forest. Oke. Jadi ini kita bisa kita buang semua, remove, linearnya remove, tree-nya remove. Oke. Kita udah tahu random forest bagus, ini kita tidak pakai lagi. Sekarang kita masukin dari sini, masukin ke random forest. Oke. Jadi kita udah dapat modelnya. Kalau tulisan seperti apa, hasilnya seperti apa. Sekarang kita pengen tahu, kita mau nebak nih. Jadi outputnya ini adalah, kalau tulisan seperti ini akan hasil seperti ini loh. Outputnya si random forest itu kayak gitu. Kalau tulisannya seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah sekarang saya akan bikin lagi satu file Excel lagi. Ini file Excel yang kedua, new spreadsheet. Cuman ini harus sama. Kemana Ini harus tulisan teks juga sama persis. Nah, cuman kita nggak ada iklannya di sini, karena kita mau nebak di sini. Jadi caranya sekarang kita nyari tulisan tentang Jokowi lagi, tapi yang nggak ada hubungan sama yang 4 tulisan yang sebelumnya. Ini aja ya, suara.com. Jokowi marah, Indonesia kebanjiran barang impor. Oke, ini kita ambil aja. Kalau tulisan seperti ini akan dapat iklan, rupiahnya berapa? Saya masukin sini. Ya, sudah. Oke, Jokowi masuk sini, saya save. Kasih nama Jokowi. Ya 2 aja. Ini saya kasih nama Excel. Ini tulisan Jokowi lah. Jokowi. Jadi yang jadi referensi adalah tulisan Tempo. Di dalam tulisan Tempo tadi iklan. Kalau yang ini Jokowi nggak ada iklan, dapat duit berapa, gitu ya. Ini save. Jadi saya ambil dari suara.com. Oke, nah sekarang kita coba lihat di sini, Bram. Jadi outputnya udah ini. Nah dari output itu kita akan melakukan prediksi. Jadi kita punya model dari rupiahnya berapa, iklannya berapa, itu namanya prediksi. Prediksi butuh baca tulisan, saya butuh masukin korpus lagi teks. Tapi korpus jangan yang ini, korpusnya saya ambil, saya browse dulu tulisan Jokowi. Ada di dokumen kayaknya ya. Tulisan Jokowi XLS saya ambil. Tulisan Jokowi. Oh alah. Oke. Kayaknya dia minta harus ada juga ya. Pagar iklan. Saya kasih iklannya 0 dulu ya. 0. Pagar iklan 0. Tahu berapa? Saya save dulu. Soalnya dia ya ini kan saya juga pengen nebak. Jadi saya kasih 0 dulu. Oke. Saya nipu. Sekarang saya nipu nih. Ini saya tipu. Oke, sekarang saya reload. Reload feature. Kok nggak ada, nggak mau sih. Saya tahu dia string, reload lagi, mau, elalah. Oke, ini nggak ada sini, yang ini masuk sini. Jadi saya harus ngasih tahu itu teks. Jadi cara gini nih, S gede pagar, ngasih tahu bahwa di ini yang mau kita tebakin. Oke, kita udah dapat. Maaf. Kita dapat teksnya, masuk. Sekarang coba kita lihat mana dia. Ini udah mulai biar nggak ribet, biar nggak tahu ribet ngelihatnya. Kalau nggak ribet, buangin semua. Oke. Jadi yang ini aslinya, yang buat referensi buat ngitung ini, kemudian di model ini saya mau prediksinya dia. Jadi ini adalah, coba kita lihat, ini adalah tulisan Tempo. Saya ganti nama ya, tulisan Tempo. Yang ini tulisan Jokowi yang 1 biji itu.
tulisan Jokowi. Oke. Jadi saya pengen nebak kalau dengan tulisan Jokowi dapat duit berapa? Kita udah dapat election. Oke. Dan ini saya akan sambungin ke sini. Oke, coba kita lihat. Dia lagi ngitung nih sekarang. Kalau tulisan seperti ini hasilnya kayak gimana? Coba kita adalah saya kasih 0, tadi kan saya kasih 0. Tapi dari hasil prediksinya dia akan dapat duit sebanyak 11.350.000. Hasil dukun. Dengan cara ini kita punya kumpulan ulangan siswa. Ini ada berapa, nulis kayak gini dapat berapa. Dari kumpulan ulangan siswa, kalau ada siswa kita bisa nebak. Kalau tulisannya seperti ini dapat. Beres ya? Oke. Ada pertanyaan nggak di YouTube? Ada pertanyaan nggak? Berarti kebanyakan tool untuk research keyword yang bertebaran kurang lebihnya sama ya Pak? Ya. Betul. Buat yang konfirmasi akun di Ono Center tadi pagi saya sudah ya. Kalau baru aja ya belum sempat karena saya lagi ngasih kuliah. Tapi kalau itu tadi pagi semuanya. Oke. Jadi ini pertanyaan dari Kumis Kiri, riset keyword bertebaran kurang lebih konsepnya kira-kira kayak gitu. Jadi cara berpikirnya kira-kira kayak gitu. Dan ini ini kategorinya sudah namanya udah mulai masuk ke yang namanya deep learning, kira-kira kayak gitu. Ini deep learning. Tujuan akhirnya adalah kita melakukan prediksi sih sebenarnya. Gitu. Tapi kalau apa sih namanya? Si drone emprit, mana tadi drone emprit? Drone emprit dia melakukan pengelompokan. Mana sih drone emprit? Kagak ada ya. Drone emprit dia pengelompokan aja ya. Coba kita lihat drone emprit. Drone emprit dia mengelompokkan aja. Jadi dia yang dilakukan adalah clustering, seperti ini clustering. Dari cluster itu dia bisa tahu, oh ini lagi lawan ini. Dari cluster itu dia tahu, oh ini situs porno, ini bukan porno. Dia melakukan clustering. Itu drone emprit. Kalau yang saya lakukan bukan clustering, yang saya lakukan adalah clustering adalah klasifikasi atau pengelompokan. Yang saya lakukan tadi barusan adalah melakukan forecasting, menebak nilai, kira-kira kayak gitu. Beres ya? Sip? Oke. Sekarang kita akan coba lihat lagi di YouTube ada pertanyaan lagi nggak? Oke, pertanyaan cuma itu aja. Oke. Sementara pertanyaan itu. Oke, saya akan lanjut. Lakukan clustering yang agak lain lagi. Oke, ini udah beres. Clustering yang ini beres. Saya tutup dulu. Bentar, coba kita lihat dulu ya. Ada yang lebih seru lagi nggak? Jadi kira-kira kayak gini. Cuman saya lagi nggak berani nih. Karena komputer saya bisa lambat banget. Kemarin gagal adalah bagaimana kita melakukan penilaian Satu Indonesia Award sih sebenarnya minggu lalu. Gagal itu. Hari ini dikerjain juga. Saya agak ragu-ragu bisa nggak ya? Coba ini tutup dulu. Coba saya akan rubah sekarang soalnya akan saya rubah ya. Ini soalnya saya rubah. Yang ini bentuknya iklan. Coba kita lihat tentang komentar orang. Bentar, kita akan lihat sentimen. Saya rubah ininya recent dokumen tulisan Tempo. Ini misal. Oke, saya akan ini kan teksnya adalah string pagar. Oke, sekarang misalnya di sini adalah sentimennya gimana? Sentimen. Saya ganti ya. Soal kita rubah bukan lagi nilai iklan, tapi sentimen. Misalnya ini positif. Yang ini positif, yang ini negatif, yang ini negatif. Oke. Konsekuensinya di sini adalah klasifikasi
string, pagar. Oke. Jadi di sini adalah string, tulisannya string, kemudian sentimennya adalah klasifikasi tapi string, positif sama negatif. Oke. Nah, di sini saya save dulu. Oke, ini saya save dulu. Sekarang soal udah dirubah ya. Kalau tadi berubah angka, sekarang saya rubah jadi ini saya rubah juga. Di sini jadi sentimen. Sentimen string. Ini saya nggak tahu. Ini saya pura-puranya saya tulis positif dulu ya, positif. Tapi ini yang akan kita tebak. Sentimennya kayak gimana sih? Positif atau negatif nggak tahu sebetulnya. Ini pura-pura aja. Oke. Atau saya kasih netral karena nggak tahu. Netral. Oke. Sekarang kita akan coba lakukan ini perhitungan lagi. Oke. Tulisan tempo kita reload. Ini nggak boleh nih. Sentimennya nggak boleh ada di sini harusnya. Tar. Kenapa dia harusnya nggak boleh, bentar, coba lihat. Ini nggak boleh ada di sini nih. Coba. Coba kita hilangin stringnya ya. Ini stringnya bikin kacau, entah kenapa jadi nggak mau deh. Saya buang stringnya. Coba kita lihat di sini, saya load lagi. Oke, saya dapat teks. Oke, teksnya udah masuk. Kalau kita lihat datanya, saya pengen lihat datanya. Data table-nya, saya coba lihat data table-nya. Nah, ini kita bisa lihat sentimennya positif, negatif kelihatan. Kalau tulisan ini sentimennya positif, negatif. Ini kita kasih training dulu. Kalau tulisannya seperti ini ngomongin Jokowinya positif. Tulisan seperti ini ngomongin Jokowi negatif. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi kita udah kasih training positif negatifnya. Kemudian di sini datanya, ini nggak ada, teksnya benar. Kita coba reload lagi. Oke, benar, udah dapat. Oke, sekarang kita load semuanya. Reload. Coba kita lihat hasilnya. Sentimen hasil random forest adalah tulisannya, saya tadi masukin netral buat ini aja. Nah, ini random forest hasilnya nentuin kalau tulisannya seperti ini dia adalah positif. Jadi kira-kira kayak gitu. Cara menentukan sentimen positif negatif cuma kayak gini doang. Jadi dari random forest kalau tulisannya seperti yang ada di sini, oke, kalau mau ngelihat kita bisa lihatnya pakai ini corpus viewer. Jadi kalau tulisannya seperti ini, Jokowi marah Indonesia kebanjiran barang impor segala. Ya, kalau dari 4 tulisan sebelumnya, kalau Jokowi ngomong kayak gini, artinya beritanya adalah positif. Kira-kira kayak gitu. Udah ngantuk dia. Tidur jam berapa? Oh, pantes. Tidak baik. Ini beres ya? Kebayang ya? Ini adalah bagaimana caranya kita menentukan sentimen atau kesan sebuah tulisan,
positif atau negatif dilakukan dari training tulisan-tulisan sebelumnya, gitu ya. Kalau tadi sebelumnya saya pakai iklan, sekarang saya dipakai buat nentuin ini positif atau negatif, gitu kira-kira. Oke, coba kita lihat di YouTube ada komentar. Kalau text miningnya dari bahasa Thailand atau Rusia gimana Pak? Sama aja. Jadi kalau bahasa lain sama aja. Intinya ya kita tadi saya training dulu. Jadi yang ini nggak peduli bahasa sih sebenarnya. Yang ini tidak peduli bahasa. Mau bahasa apa aja bisa dimasukin. Dia ngitung dari kata-katanya dipakai buat jadi koordinat sebetulnya. Kalau kita ngerti geometri, AX plus B sama dengan Y, kata-kata ini dia nggak peduli mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Thailand, bahasa Arab segala macam, masukin aja. Oke. Tapi kita perlu masukin ininya sih sebenarnya, sentimennya apa. Jadi yang penting itu, termasuk iklannya apa. Jadi ini sebenarnya nggak peduli sih, kata-katanya nggak peduli. Jadi si algoritma nggak peduli kata. Algoritma tidak peduli bahasanya apa nggak peduli sih sebenarnya dia. Oke, yang penting dia merata-rata ininya. Oke, beres ya. Mana tadi YouTube? Ini bahasa Thailand, bahasa ini. Cuman ini saya akan katanya jam 10 ada ini soalnya. Tanda tangan MOU nih di sini. Di sebelah. Jadi ini kuliahnya nggak bisa karena nih sebentar lagi ada MOU, cuman belum dikasih tahu nih saya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan karena mau saya tutup dulu kuliahnya. Nanti baru mulai lagi jam 10 kalau MOU-nya ini. Ya, di Zoom ada pertanyaan nggak dari Zoom? Nggak ada, aman. Mudah-mudahan mainannya cuma kayak gini doang sih. Yang ini kebetulan mainan teks kayak gini dia. Oke. Jadi dari sini masuk ke back over, processing, baru algoritma. Mungkin saya harus, ini masih ada waktu sekitar 10 menitan, saya akan kasih lihat sedikit tentang model. Jadi sarannya sih kalau bisa mulai belajar tentang model-model ini. Kalau kita belajar di kebanyakan materi yang ada di internet tentang model ini, kebanyakan bentuknya matematik banget. Dan ini agak buat mengerti kalau dia bentuknya matematik. Kalau kita orang awam banget agak susah buat ngerti model-model ini yang berbentuk matematik. Cuman kalau secara sederhananya bisa baca-baca aja atau dicoba-coba. Secara umum sebagian besar model ini adalah persamaan linear doang sih. Kita mencari persamaan linear AX plus B sama dengan Y. Oke. Kalau yang namanya KNN itu bagusnya buat melakukan pengelompokan. Jadi dia bukan buat forecasting, tapi pengelompokan dari data aja. Ini data yang kelompok yang sama kelompoknya yang mana itu KNN. Kalau linear regression itu algoritma yang bagus dipakai buat prediksi, tapi datanya linear. Yang tadi ya, contoh iklan angkanya linear. Kalau yang logistic regression itu buat prediksi atau pengelompokan kalau datanya tidak linear, discrete. Cuman misalnya positif, negatif, itu bisa pakai logistic regression. Kalau random forest sama tree itu kalau datanya berbentuknya seperti pohon. Tapi ini tree sama random forest oke buat pengelompokan yang discrete maupun linear juga oke. Dia bisa dipakai dua-duanya. Jadi ini harus belajar neural network ini susah-susah gampang. Biasanya kalau datanya nggak berupa gambar, oke. Cuman kadang-kadang gambar pun saya lebih suka pakai random forest. Jadi tergantung sih, nanti dites aja. Tadi kan ada tes skor, ada evaluasi ini, ada tes sama skor. Kita bisa lihat model mana yang lebih bagus untuk data yang kita punya. Jadi biasanya kita tes dulu, data ini bagusnya untuk mana. Nah kalau kita lihat balik lagi programnya cuma seperti ini, buat melakukan prediksi.
Oke, jadi ada input buat training, ada input yang mau dipredik, kemudian kita prediksi dapat hasilnya. Kalau ini hasilnya positif, walaupun data yang kita masukin netral, karena kita tadi buat prediksi kita butuh masukin data ya. Oke, dan ini coba kita lihat, nggak ada lagi, nggak ada ya, nggak ada. Oke, kalau ada apa-apa silakan tanya di Twitter. W Purbo Twitternya, atau sebaiknya Twitter, jangan pakai email kalau ada apa-apa gitu. Oke, sekiannya, kita ketemu lagi minggu depan. Ini kuliah kepaksa saya tanda tangan MOU nih, ada urusan ini. Oke, nggak ada, stres ya. Punya banget, ini bukan TKJ banget sih. Oke, demikian saya tutup dulu, mudah-mudahan bisa. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tadi yang tentang pengerjaan si akad itu yang mana ya untuk anak kita tes? Si Agung deh kalau si akad.